Oke, ketemu lagi di channel Swiss Project. Dalam video kali ini saya mau sharing kemarin. Jadi ceritanya motor habis dibongkar, ya refresh lah, intinya refresh. Kenapa saya refresh? Saya refresh apa aja atau upgrade apa aja? Harganya berapa? Di mana? Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen juga, bisa dibilang apa ya? Tune-up harian lah ya. Jadi refresh plus tune-up harian. Oke, saksin terus di channel Swiss Project. Jangan kemana-mana. Ciao. Nah, mulai dari mana dulu ya? Jadi, alasan saya tune up itu karena memang sudah waktunya lah. Singkat cerita, motor sudah waktunya di refresh. Jadi karena ada masalah pada ring oli di seher itu, ada ring oli, kan ada ring kompresi, ada ring oli. Nah itu ring olinya bermasalah. Ternyata ring olinya udah nggak ngepres lagi ke mana, udah nggak ngepres lagi ke boring ya. Jadi udah macet lah intinya. Jadi oli udah nyebrang ke depan gitu. Alhasil oli saya banyak yang terbakar gitu. Awalnya saya ngira, oh penguapan biasa lah, oli berkurang itu kan akibat penguapan. Tapi ternyata ada oli yang nyebrang ke depan. Nah, dulu, sorry sambil ngerokok ya, jadi biar ceritanya makin enjoy. Alah, gak ada kopi aja. Jadi, nanti kita semati juga video kegiatan saya di sana. Ya sepintas aja lah, kegiatan bengkel, situasi bengkel seperti apa, terus apa aja yang saya lakuin, upgrade apa aja itu nanti kita masukin juga video sama fotonya. Nah mulai dari awal, jadi begitu ketahuan mesin itu trouble, ya saya nggak langsung rencanain untuk bongkar mesin. Nah kebetulan home base saya sekarang tuh di Kuningan, Jawa Barat. Bengkelnya sendiri itu ada di Bandung, Jawa Barat. Nah kenapa saya jauh-jauh ke sana? Banyak orang, emang di Kuningan nggak ada bengkel? Cuman ganti-ganti part gitu aja untuk refresh. Artinya kan nge-refresh cuman ganti piston sama ganti blok aja udah refresh gitu. Jadi kenapa saya ke Bandung? Ya karena bukan sekedar refresh, tapi ada yang mau saya tune up gitu. Di antaranya yang saya tune up adalah noken as, porting juga, kemudian kompresi juga dinaikin. Nah untuk Aerox yang lama itu kan kompresinya kalau di mana namanya tuh, motor balap lagi ya, nggak malam nggak siang, terbalap aja. Nah untuk Aerox yang lama itu kompresi standarnya kalau ngelihat di brosur itu di 10,6 banding 1. Nah untuk yang saya ganti dengan piston R15, kode pistonnya tuh BK6 kalau nggak salah. BK6 itu kompresinya 11,6, hampir 12 ya, 11,6 ya, 11,5 lah. Nah, kenapa saya nggak ekstrim banget untuk naikin kompresi? Karena saya pengen masih bisa pakai bahan bakar oktan 92. Kalau saya bikin di atas itu mungkin oktan harus ya di atas 92, artinya 95 atau 98. Nah, sesuaiin sama kebutuhan saya juga. Motor memang kan dipakai untuk daily, untuk kerja, dimana memang dari rumah ke tempat kerja tuh lumayan jauh lah, sekitar 49 kilo sekali berangkat. Jadi bolak-balik tuh hampir 100 kilo lah. Jadi saya pengen motor itu pengen motor itu fresh, tapi juga upgrade lah secara tenaga, walaupun gak gila-gilaan ya. Nah sampainya di Bandung, motor langsung dibongkar. Yang pengen tahu, saya ngebengkelin di BBS Racing. BBS Racing itu alamatnya di Kiara Condong, lebih tepatnya lagi di Jalan Babakan, Surabaya. Kalau teman-teman yang di Bandung pasti udah tahu lah BBS itu di mana ya. Apalagi anak-anak lama pasti tahu BBS gitu. Nah itu letaknya sih di belakang Lucky Square. Jadi Mall Lucky Square itu masuk ada jalan tuh ya, daerah Kiara Condong lah. Kalau udah daerah Kiara Condong tanyain aja, pasti pada tahu. Nah itu saya ngebongkar di situ, tapi piston sama blok itu saya udah bekal dari rumah. Jadi yang digarap di sana hanya porting, noken as, sama pemasangan lah. Karena memang sebelumnya saya udah janjian sama Amian tuh ownernya.
sama Asep juga yang ngerjain, itu mekanik juga. Yang ngerjain motor saya tuh Asep, Anoval sama Amian, bertiga. Ya apa namanya, makasih udah bikin motor jadi seger lagi gitu. Nah, karena saya sebelumnya udah janjian, jadi nggak perlu waktu lama karena Noken As sudah siap. Terus tinggal di sana tuh tinggal porting sama masang-masang aja. Saya masuk itu jam 10 pagi, selesai itu jam 4 sore. Bayangin aja kayak bikin candi kan. Awalnya banyak teman-teman yang ngeraguin, wah bikin motor kayak bikin candi, hasilnya gimana tuh? Nah memang kalau dihitung sampai dengan finish itu ya nggak sehari, artinya tetap kehitung 2 hari karena keesokan harinya saya tetap harus mapping sama dyno lagi di SJM. Nah untuk urusan mapping sama dyno saya serahin ke Koh Ejra SJM di Jalan BKR, itu juga di Bandung. Teman-teman yang di Bandung juga pasti tahu SJM lah, nggak mungkin nggak tahu SJM. Nah jadi untuk urusan mesin saya di BBS, untuk urusan komputerisasi dan dyno itu saya serahin ke Koh Ejra SJM. Nah untuk harganya sendiri di BBS saya ngerjain Noken As, porting sama bongkar pasang segala macem itu habis 2 juta. Nah 2 juta tuh kita dapat Noken As yang asli tuh kita simpen. Terus oh iya, CVT juga disetting juga. CVT disetting. Terus apa lagi ya? Jadi setting CVT, Noken As, porting sama pasang blok. Kalau misalkan di total sama saya beli blok sama beli piston itu kira-kira 2 juta kurang lebih ya, 2.500.000-an. Jadi 2,5 juta itu piston R15, boring baru, Noken Asnya tapi yang standar kita bawa ya. Jadi dapat dari A, porting sama bongkar pasang. Nah itu 2,5 juta. Kalau sama berarti kan habis itu besoknya saya tuh mapping sama dyno. Itu tambah 300 ribuan gitu. Jadi totalnya 2,8 nya 3 juta sama bensin, rokok, makan lah. Nah terus teman-teman nanya nih, mungkin ada yang nanya, 3 juta enak nggak motornya, porting dan lain-lain? Kalau bagi saya jelas motor lebih enak dari sebelumnya gitu. Motor saya ini, ya ini disclaimer aja buat teman-teman. Jadi alur ceritanya seperti ini motor saya tuh. Motor standar dardar, kemudian upgrade ke CVT ECU. Jadi dari standar dardar upgrade ke CVT ECU, kemudian baru sekarang standar porting lah. Kalau anak-anak sekarang bilangnya standar porting, walaupun Noken As juga diganti gitu. Nah sekarang itu upgrade yang terakhir, porting Noken As kompresi, udah gitu doang. Nah jadi ECU udah ada dari lama, dari lah. Saya lupa ngingetin tadi, kalau yang standar itu tuh 10,3 HP. Standar pabrik itu 10,3 HP on wheel. Jadi di roda. Di mesin itu 13-14 HP lah. Di mesin tuh kalau saya baca dari brosur ya. Nah, begitu saya ganti ke CVT ECU itu on wheel itu di 14,3 HP. Nah, kenaikannya lumayan tuh 3 HP. Nah, sekarang dengan posisi udah porting Noken As kompresi dan ECU juga tentunya karena ECU udah sebelumnya ya, itu di 17 HP tadi kan saya bilang ya. Nah, kenaikannya juga dari 14,3 ke 17 ya lumayan gitu, hampir 3 HP juga. Ya 2,5 HP lebih lah. 3 HP kita bilang 3 HP lah. Itu on wheel, artinya di mesin itu bisa sekitar 19 sampai 20 HP. Teman-teman kalau misalkan ngedyno di, katakanlah tadi ya, ngedyno di SJM, misalkan tadi saya dapat 17 HP. Terus teman-teman ngedyno di BJM dapat 18 HP. Terus ngedyno di mana ya? Misalkan SND yang pakai Dynojet. Misalkan dapat 16 HP. Jadi tiap dyno itu punya kalibrasi sendiri-sendiri gitu. Teman-teman ngedyno di tempat A, B, C pasti hasilnya beda, tapi memang nggak signifikan. Palingnya cuma 0, sekian HP lah bedanya. Jadi HP bukan tolak ukur yang bukan valid, tolak ukur yang real lah gitu ya, bukan tolak ukur yang pasti lah gitu, bukan tolak ukur yang pasti. Yang pasti ya tetap teman-teman pakai di jalan itu jelas, itu realnya seperti itu gitu. Itu yang saya rasakan di jalan. Nah di jalan nih, di jalan karakter motor itu
bawahan itu sama dengan sebelumnya saya main CVT sama Ecu. Karakter bawahnya nih dari 0 sampai 60. Tapi dari 60 menuju 80, 90 itu mulai merasa peningkatan. Tapi karakter si Noken As belum keluar. Karena power motor saya itu ada di 9000 rpm. Jadi dari 60, 80, 90 itu mulai merasa peningkatan, tapi nggak langsung meledak. Jadi karakter Noken As belum keluar. Begitu 9000 rpm baru karakter Noken As keluar, itu nyedot. Enak pisan. Jadi itu teriak tapi nyedot lah intinya gitu. Itu sampai dengan limit saya tuh di set sama Koi Ejra tuh kalau nggak salah 11.000. Kenapa nggak 12.000? Takut persivity patah Soalnya banyak teman-teman yang set 12.000 ya kuat sih mesinnya, tapi persivity-nya patah, bisa resiko patah. Apalagi saya motor capek bisa dibilang. Jadi motor buat harian, buat kerja ya. Jadi saya spek nggak mau terlalu gila-gilaan, pengennya enak tapi awet gitu ya. Nah itu waktu itu saya coba di jalanan, nggak start 0 ya, nggak start berhenti, start kalau nggak salah dari 60. Itu jarak dari saya ngegas sampai dengan saya turun gas itu sekilo kurang. Jadi ini 900 meteran lah, sekilo kurang lah intinya, sekilo kurang 800 atau 900 meter. Itu saya dapet top speed. Nah ini saya juga nggak mau bilang top speed, karena top speed tuh saat teman-teman gaspol sampai speedometer teman-teman tuh nggak turun, nggak naik, udah diem segitu, itu top speed teman-teman itu. Nah kalau saya waktu itu nyobain di jarak 1 km kurang itu bisa 124, tapi itu masih jalannya keburu habis, jadi saya kendorin. Saya nggak tahu, mungkin ya anggaplah kalau masih jalan pun mungkin berhenti di 128, mungkin nggak sampai 130. Kecuali jalan turunan mungkin bisa sampai 134. Karena waktu itu saya cobain spek CVT Ecu itu jarak kurang dari 1 km, tapi jalannya turun ya, itu bisa sampai 134. Nanti kalau masih ada videonya kita masukin juga. Cuma itu jalan turun ya, jalan turun itu mah, jalan turun, bukan jalan datar. Mengingat lagi berat saya 75 kg, saya pakai velg Virosi, itu velg lebar ya, ban standar. Ya kondisi motor ya pakai bodi lengkap, nggak trondol gitu. Jadi angin juga masih ngehambat lah ke bodi-bodi. Temen yang memang pengen ngoprek motor, bukan ngoprek motor ya, jadi kayak refresh tapi sambil upgrade lah. Tapi teman-teman masih memikirkan keawetan, terus masih memikirkan kenyamanan berkendara, jadi bisa dicoba gitu. Jadi udah banyak sih standar porting tuh udah banyak yang ngelakuin. Kalau buat motor kerja, motor buat harian di tune up gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman cobain. Buat teman-teman yang pakai Aerox, NMAX itu bisa cobain lah gitu. Apa namanya, di Noken As dibikin porting, kompresi naik, CVT, knalpot pun nggak perlu pakai racing gitu loh. Jadi masih bisa pakai knalpot standar racing kayak TZM, kita sebut merek aja lah, apa TZM, Rob One, terus Cares. Ya masih bisa pakai knalpot seperti itu gitu loh. Apa namanya, cukup lah gitu. Jadi aman dari papol, terus tenaganya membaik jelas, napas panjang. Tambah lagi kalau misalkan teman-teman ada rezeki lebih, beli Ecu gitu. Ecu juga sebenarnya nggak perlu Araser, BRT juga ada. Cuman kalau misalkan apa namanya, punya rezeki banyak, saya saranin sih Araser, karena saya udah pakai 2 tahun, alhamdulillah no problem, nggak ada problem ya, sampai dengan garansinya habis ya, otomatis sekarang udah habis garansinya sih. Fiturnya lebih banyak gitu ya, fiturnya lebih banyak, settingannya juga lebih detail katanya. Saya bukannya nyeting soalnya.
Nah itu teman-teman bisa nyobain itu. Nah untuk referensi atau rekomendasi bengkelnya di mana aja silahkan teman-teman, itu pilihan teman-teman sendiri. Kebetulan kalau saya mah karena zaman-zaman kuliah itu di Bandung dari tahun 2009 itu memang sudah kenal BBS gitu, sudah kenal BBS, jadi dari dulu di BBS gitu. Dari zaman-zaman yang teman-teman yang di Bandung pasti udah tahu deh apa balap orang-orang dulu tapi ya. Liaran tuh di Monumen, Pasopati itu pasti orang-orang lama Bandung pasti tahu. Nah itu dari zaman-zaman itu gitu saya di BBS sampai sekarang. Jadi saya masih percaya bengkel saya. Ya kalau ngomongin bengkel sih kayak kita ke dokter ya. Jadi kita percaya dokter mana gitu. Nggak, ya kalau misalkan sama aja kayak motor lah. Teman-teman ngebongkar motor pertama di bengkel A, terus pindah lagi bengkel B, bengkel C, bengkel D. Ibaratnya kebanyakan tangan motornya, jadi malah settingannya nanti ngaco atau motor teman-teman malah bisa jadi rusak gitu karena kebanyakan tangan, pindah-pindah tangan gitu. Kalau udah satu ya udah satu aja, percayain ke bengkel itu gitu. Ya makanya dari awal cari rekomendasi, cari referensi dari lingkungan lah, dari temannya teman-teman gitu. Cari referensi, cari rekomendasi bengkel mana yang baik lah buat ngoprek motor teman-teman gitu. Itu hanya sekedar saran ya. Cuman ya balik lagi, saran inti dari video ini saya mau sharing ternyata motor harian, motor capek, motor kerja juga bisa di-tune up loh gitu. Awet juga, aman dari papol, tetap masih nyaman kok dipakainya gitu. Tenaganya jelas meningkat lah dari standar, jauh lah meningkat dari standar. Nanti untuk video riding sama test ride sama kita coba akselerasi lah ya. Nanti mungkin nyusul karena sekarang GoPro-nya atau action cam-nya tuh lagi nggak ada. Nanti kita usahain untuk video selanjutnya kita bikin video test ride sama coba kita tes akselerasi 0 ke 100 kira-kira berapa detik gitu. Nanti coba kita tes gitu. Oke, mungkin segitu aja videonya dari kami Twist Project. Maaf kalau ada salah kata, maaf kalau saya sambil ngerokok. Itu kalau ada masukan-masukan, ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kalau nggak dari admin Twist Project yang bales, nanti dari saya sendiri yang ngebales gitu. Segitu aja. Kalau suka dengan video ini bisa di like, di subscribe juga untuk berlangganan dan mendukung channel kami. Jangan lupa tadi komentar juga, sharing juga ke teman-teman yang lain untuk bisa berbagi lah informasi ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.